when we worry, we release fear. Kita melepaskan satu ketakutan. When we worship, we release faith. Kita melepaskan iman. Tapi seringkali justru kekhawatiran jauh lebih kuat. Dan kita merasa juga tidak sanggup atau kita mampu untuk menyembah Tuhan. Terpenjara oleh keterikatan, hal-hal ekonomi, sakit penyakit, ke relasi, yang membuat akhirnya semakin kita terpuruk dan kita nggak bisa menyembah Tuhan. Bagaimana dengan orang yang sedang merasa berdosa, merasa kotor, atau merasa tidak layak? Si pengusung membawa si lumpuh itu, yang disebutkan dosamu sudah diampuni dulu. Karena penyembahan itu pada akhirnya sebuah keputusan kita juga kan? Karena kalau kita kenal Tuhan, kita intim sama Tuhan, justru semakin memikirkan Tuhan, melihat atau mengingat lagi, bisa kita nyanyikan atau kita katakan bahwa bagi Tuhan tak ada mustahil. Apa yang mau dibahas kali ini, San, di dalam Turn Your Worry into Worship? Hidup itu kan selalu banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus dihadapi, banyak tantangan yang ada di depan kita. Jadi itu bisa menimbulkan satu kekhawatiran di dalam hidup. Efek dan dampak dari pandemi itu masih ada. Ternyata masih banyak persoalan di masa pandemi yang harus diselesaikan di masa sekarang. Atau efek dari pandemi itu membawa satu persoalan baru yang harus dihadapi. Dan banyak ketinggalan-ketinggalan di masa pandemi yang harus kita kejar di masa sekarang yang jadinya membawa satu kekhawatiran. Situasi yang tidak tertebak ya? Iya. Sebenarnya karena situasi yang tidak tertebak itu, yang kita nggak tahu, itu yang bikin kita khawatir. Nah, khawatir itu kan kadang-kadang kita bisa bilang, nggak apa-apa khawatir. Kalau kita khawatir kan kita justru mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik atau mengantisipasi keadaan supaya kita bisa menghadapi kalau terjadi sesuatu yang membawa kekhawatiran. Tetapi kalau kekhawatiran itu membawa kepada sebuah ketakutan, nggak baik gitu. Karena kita anak-anak Tuhan harusnya malah justru bukan memiliki kekhawatiran, tapi memiliki iman. Itu sebabnya tema ini dipilih. Apakah memang worship bisa mengalahkan kekhawatiran? Apakah worship bisa menekan ketakutan? Atau mungkin menjadi jawabannya. Atau malah menjadi solusi dari persoalan kekhawatiran ini. Waktu kita worry, when we worry, we release fear. Kita melepaskan satu ketakutan. When we worship, we release faith. Kita melepaskan iman. Waktu kita worry, waktu kita khawatir, kekhawatiran bukan milik Tuhan. Karena Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5, ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia Tuhan yang akan memelihara kamu. Artinya kalau kita menyerahkan dan kita percaya, kita akan fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Kalau kita khawatir, kita fokus kepada masalah itu we are worshiping the problem. Dan waktu kita mengingat, kita punya pencipta, kita punya Tuhan yang amazing, yang maha besar, yang mampu melakukan apapun. Jadinya kita membuat masalah itu jadi kecil, Tuhan jadi besar, sehingga waktu kita worship, kita mendekat kepada Tuhan, membawa segala kekhawatiran itu, dan Tuhan bisa mengubah segalanya. Tapi worship di sini lebih kepada aktivitas worship yang seperti apa nih? Banyak orang kan berpikir, when you worship, you're singing a song gitu ya, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, membawa lagu-lagu pujian ya. Pujian lagu itu kan nyanyian kehidupan. Paus Francis bilang kalau nyanyikanlah nyanyian-nyanyian kehidupan, so it's fine, membawa lagu-lagu. Kita mengakui kebesaran Tuhan kan. Tetapi juga kalau kita mengakui kebesaran Tuhan dan kita berdoa,
ada satu relasi kan dengan Tuhan. Iya. Iya. Ya kan? Ya enggak? Mungkin Iya. Abel punya pengalaman juga dong Iya. tentang satu relasi dan Iya. keintiman dengan Tuhan. Memang ini menjadi perhatian kita semua. Kita tahu bagaimana seharusnya kita menghadapi setiap masalah. Ya. Tapi seringkali kekhawatiran itu mendapatkan perhatian lebih besar daripada perhatian yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Artinya kita tahu bahwa jawaban dari persoalan itu adalah pertolongan Tuhan. Iya. Selain kita juga perlu punya usaha, gitu kan, punya bagian untuk juga bekerja sama dengan rahmat Allah menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Iya. Betul ya? Iya. Tapi seringkali justru kekhawatiran jauh lebih kuat dan kita merasa juga tidak sanggup atau kita mampu untuk menyembah Tuhan karena hilangnya perasaan damai, sukacita itu. Iya, iya. Kembali lagi kalau dibiarkan kita terus fokus kepada masalah, akhirnya bawa kepada ketakutan, menjadi depresi, menjadi stres, dan ya kita tahu konsekuensi daripada stres itu akhirnya membuat kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, terus menjauh dari Tuhan, bahkan untuk mendekat kepada Tuhan aja jadi udah merasa berat banget kan. To worship God, di dalam Mazmur kan dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita harus forcing our soul to worship God gitu. Yuk gitu. Mungkin bisa ingat cerita kisah Paulus Silas di Kisah Para Rasul 16 ya. Bagaimana waktu Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara. Lalu diikat, lalu dibelenggu gitu di dalam ruang yang gelap gitu. Mungkin kita tidak dalam kondisi yang terpenjara saat ini, tapi secara fisik ya bangunan, tapi terpenjara oleh keterikatan, hal-hal ekonomi, sakit penyakit, ke relasi yang membuat akhirnya semakin kita terpuruk dan kita nggak bisa menyembah Tuhan. Tapi cerita Paulus dan Silas, apa yang mereka alamin bisa menginspirasikan kita untuk they come to God, they pray gitu. Mereka memuji, menyembah Tuhan, dan apa yang terjadi setelah itu. Karena mereka mendekat Tuhan, mereka ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan ambil alih semua perspektif di surga, menyelimuti mereka, membuat mereka semua berubah. Yang tadi kita nggak punya kedamaian, damai surgawi turun ke mereka. Nah itu maksudnya mengubah menjadi iman. Bahkan bukan cuma Paulus dan Silas, semua orang dalam penjara pun terus amazed dan ikut menyembah Tuhan. Di sekeliling kita bisa berubah. Mungkin nggak langsung nyanyi-nyanyi gitu, bukan. Tapi berdoa aja, berlutut menyembah Tuhan. Kalau Paus Francis katakan penyembahan adalah menyadari keberadaan bersama dengan Tuhan. Nah, itu lebih dalam lagi. Ya. Bagaimana dengan orang yang sedang merasa berdosa, merasa kotor, atau merasa tidak layak? Si pengusung membawa si lumpuh itu, yang disebutkan dosamu sudah diampuni dulu. Karena penyembahan itu pada akhirnya sebuah keputusan kita juga kan.